Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang segitiga. Jadi segitiga ini akan saya jelaskan ya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, bangun segitiga ini ada kaitan dengan poligon. Jadi ada kaitannya dengan poligon. Jadi poligon itu apa? Poligon itu bentuknya seperti ini. Jadi poligon itu suatu bidang datar yang mana bidang datarnya itu tertutup dan yang mengelilinginya itu berupa atau sisi-sisinya itu berupa garis lurus. Jadi kalau yang namanya poligon itu adalah bidang datar yang sisinya itu berupa garis lurus. Secara umum poligon nanti sisinya bisa bervariasi. Ada sisinya 2, ada sisinya 3, sisinya 4 dan lain-lain. Nah, khusus yang sisinya itu ada 5, contoh bentuknya seperti ini contohnya. Ini merupakan jenis poligon. Nah, saya beri nama A, B, C, D, E. Nah, ini poligon. Tetapi bentuk ini tidak dikatakan poligon. Kalau ada sisinya 5, dia lebih dikenal dengan nama pentagon. Maaf. Jadi ada pentagon. Nanti kalau ada lagi yang sisinya 4. Nah, biasanya kalau di bahasa Inggris ya ini, kalau di Indonesianya ya segi 5 lah. Kalau sisinya ada 4, ini dinamakan dengan segi 4. Jadi poligon itu di Indonesia kan segi banyak. Nah, ini nanti ke depan ada yang namanya segi 5, ada yang namanya segi 4. Cuma pada materi ini kita akan membahas tentang segitiga. Jadi segitiga itu saya definisikan sebagai poligon atau bangun datar tertutup yang mempunyai sisi berupa garis lurus, yang dia itu mempunyai sisi sebanyak 3. Jadi kalau ada sisinya 3, nanti kita namakan segitiga. Ke depan ada yang sisinya 4, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus untuk membahas tentang bangun segitiga atau poligon yang mempunyai sisi sebanyak 3. Nah, secara umum segitiga ini akan dikategorikan nanti ya dikategorikan menjadi beberapa kategori. Kalau berdasarkan sisi, jadi ada poligon yang berdasarkan sisi. Sebelumnya bahas nanti dikategorikan. Secara umum nanti cara menuliskannya. Jadi cara menuliskan segitiga itu dengan cara seperti ini. Jadi secara umum bangun segitiga itu bentuknya ya kayak gini. Nah, ini saya beri nama A, B, C. Nah, biasanya ini berupa titik sudut ini. Nah, ini titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Nah, memberikan namanya biasanya dengan simbol kayak gini. Jadi ada bentuk segitiga kayak gini. Kemudian kita tuliskan titiknya A, B, C. Nah, bisa juga kadang di tengah-tengahnya itu juga diberi huruf Romawi kayak gini. Nah, ini juga menuliskannya dengan cara ini, segitiga ke 1. Nah, ini beberapa teknik untuk menganalisis. Nah, kembali lagi ke topik yang berikutnya. Ada beberapa nama segitiga kalau berdasarkan sisinya. Yang pertama itu namanya segitiga sebarang. Jadi segitiga sebarang itu didefinisikan, misal perhatikan di gambar di sini. Jadi ada segitiga ABC. Jadi saya tulis ada segitiga ABC. Jadi segitiga ABC ini dinamakan segitiga sebarang. Kapan dinamakan segitiga sebarang? Itu apabila sisi A tidak sama dengan B, jadi tidak sama dengan C. Jadi kalau dinamakan segitiga sebarang itu kalau ABC-nya itu yang dimaksud yang ini. Jadi sisi A, sisi B, dan sisi C-nya itu tidak sama semuanya. Itu yang namanya dengan segitiga sebarang. Nah, bagaimana kalau ada segitiga yang mempunyai sisi yang sama, tapi sisi yang samanya itu cuma 2? Nah, ini dinamakan dengan segitiga sama kaki. Jadi kalau ada segitiga yang mempunyai sisi yang sama sebanyak 2, dinamakan segitiga sama kaki. Salah satu syaratnya itu sisinya itu nanti ke depan ya. Di sini ada saya tulis ya.
besarnya sisi AB, panjangnya AB itu sama dengan panjangnya BC. Nah, maka kita bisa menamakan bahwa AB dan BC itu kakinya. Jadi kalau ada tanya, jadi AB itu yang ini. Jadi AB atau BA dan BC ini adalah kakinya. Kalau yang AC itu biasanya dinamakan alas. Jadi ada kaki, ada alas. Jadi di segitiga sama kaki itu biasanya ada sisi kaki-kakinya, yaitu dua yang sama, kemudian alasnya, yaitu sisi yang berbeda. Itu biasanya dinamakan seperti itu. Nah, selain itu juga ada yang namanya equilateral. Jadi ada equilateral triangle. Jadi suatu segitiga yang sisi-sisinya itu sama. Jadi kalau ditulis ya, ini kalau kita tulis, ini biasanya kita tulis seperti ini. AB, nanti panjangnya AB harus sama dengan panjangnya BC, harus sama dengan panjangnya CA. Jadi ketiga sisinya itu sama. Itu segitiga ini dinamakan dengan segitiga sama sisi atau equilateral triangle. Nah, lain lagi kalau dengan segitiga yang dikategorikan berdasarkan sudut. Jadi kalau berdasarkan sudut ada yang namanya right triangle. Jadi ada namanya right triangle atau bahasa Indonesianya segitiga siku-siku. Biasanya nanti untuk menuliskan siku-siku di pojoknya itu ada tanda kotak. Nah, dari segitiga siku-siku kita bisa mengenal itu ada yang namanya hipotenusa. Jadi dari segitiga siku-siku itu ada yang namanya hipotenusa. Yang mana? Ya, C ini. C ini dinamakan dengan hipotenusa. Nah, kalau bahasa Indonesianya bukan hipotenusan ya, hipotenusa. Jadi hipotenusa itu yaitu sisi yang paling panjang pada segitiga siku-siku. Nah, atau mungkin sisi miring. Jadi sisi miring itu sisi yang tidak terletak pada sudut siku-sikunya. Nanti ada kakinya dari segitiga siku-siku, yaitu sisi yang terdapat di siku-siku. Ini namanya kaki dari segitiga siku-siku. Sedangkan yang miring ini tidak dikenal dengan base lagi, tapi lebih terkenal dengan nama hipotenusa. Jadi bisa membedakan ya base sama hipotenusa. Kalau hipotenusa itu sisi miring ya. Kalau biasanya kita kenal seperti itu. Nah, selain segitiga siku-siku, ada lagi yang namanya segitiga tumpul. Nah, maaf salah ya. Segitiga siku-siku itu syaratnya gini, dia mempunyai satu sudut siku-siku. Nah, ini namanya segitiga siku-siku. Nah, lalu segitiga tumpul itu juga punya syarat. Dia mempunyai satu sudut tumpul. Nah, itu namanya segitiga tumpul. Nah, terus kemudian nanti juga sampean akan mempelajari namanya lain adalah segitiga lancip. Jadi segitiga lancip itu didefinisikan yaitu semua sudut dari segitiga tersebut itu bentuknya adalah lancip. Nah, namanya segitiga lancip. Mungkin seperti itu gambarannya. Baik. Kemudian ada lagi ini garis spesial. Jadi dari segitiga ini, nah kalau yang awal-awal saya rasa sudah kenal ya dan sudah paham. Ini akan saya tambahkan yaitu tentang garis spesial yang ada di dalam segitiga. Yang pertama itu garis bisektor sudut. Jadi garis bisektor sudut dalam suatu tiga. Yang mana Pak? Yaitu BD ini. Nah, jadi BD ini adalah bisektor sudut. Bisektor sudut apa? Sudut B. Nah, kalau ini saya tuliskan ya sudut B. Jadi BD ini adalah bisektor sudut B. Artinya garis BD itu membagi sudut B menjadi dua bagian yang sama besar. Itu namanya bisektor sudut B. Nah, yang berikutnya nanti ada lagi yang namanya garis median. Garis median itu adalah garis yang membagi dua suatu sisi. Yang mana Pak? Nah, ini BM. Nah, contohnya itu adalah garis BM. Ini adalah garis median.
Kenapa BM median? Karena BM ini membagi garis AC menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi ini alasannya. Jadi ada namanya garis median. Ke depan nanti garis median itu akan digunakan untuk mencari lingkaran luar ya. Kalau nggak salah ya, lingkaran luar. Nanti ada lingkaran dalam atau lingkaran luar ya, sekitar itu. Nanti untuk lingkaran dalam dan lingkaran luar namanya garis median. Nah, pasangannya biasanya untuk mencari lingkaran dalam dan lingkaran luar itu salah satunya adalah garis tegak lurus bisektor garis, yang mana PQ. Jadi PQ itu yang namanya ini tegak lurus bisektor. Nah, ini bukan bisektor sudut, beda lagi. Kalau ini bisektor garis AC. Ya, ini bisektor garis AC. Nah, PQ ini bisektor garis AC. Kok bisa? Karena PQ ini tegak lurus AC. Jadi PQ ini garis tegak lurus bisektor. Jadi agak panjang ya. Jadi PQ ini punya dua peran ganda. Pertama, dia tegak lurus dengan AC. Yang kedua, PQ ini juga bisektor garis AC. Artinya membagi AC menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, dari nomor 2, 3 ini ke depan akan kita bahas lagi ketika kita membuat lingkaran dalam atau lingkaran luar dari suatu segitiga. Kasarannya seperti itu. Nah, ini bisa dipahami. Jadi yang pertama itu median, yaitu suatu garis yang membagi suatu garis menjadi suatu sisi dari segitiga yang lain ya. Itu menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kemudian ini ada lagi garis tegak lurus bisektor garis. Jadi posisinya dia itu PQ itu bisa dikatakan median, Pak. Ya belum bisa, karena PQ itu tidak ada pada titik sudut yang ada di dalam suatu segitiga. Jadi kalau khusus median tuh dia harus berada pada titik sudut suatu segitiga. Baik. Kemudian nanti ada garis tinggi. Jadi garis tinggi itu ada dua. Kalau untuk sudutnya itu contohnya ini, garis tinggi itu adalah suatu garis yang merupakan proyeksi dari suatu titik sudut. Nah, dia itu akan tegak lurus dengan sisi yang ada di hadapan sudut tersebut. Contohnya ini. Oh, ini yang namanya altitude atau garis tingginya. Kalau dari A, Pak, berarti kalau dari A cara buatnya gini. A itu nanti akan ditarik garis yang tegak lurus dengan BC. Kalau dari C, ya C-nya itu ditarik garis yang tegak lurus dengan AB. Ini namanya garis tinggi. Saya rasa ini tidak perlu dijelaskan lebih detail, sampean juga tahu. Kalau segitiganya itu berupa segitiga tumpul, seperti segitiga yang ada di sini, yaitu segitiga A, B, kemudian C, ABC. Segitiga ABC ini kan tumpul. Bagaimana garis tingginya? Contoh, garis tinggi B. Langkahnya itu kita membuat garis tambahan atau garis bayangan yang melewati sudut di depannya B ini. Nah, kemudian dari situ baru kita menarik garis yang tegak lurus, ya BD ini contohnya. Nah, kalau dari C juga sama. Depannya C kan BA. Berarti dari BA itu kita tarik garis perpanjangan lah. Perpanjangan dari BA. Kemudian dari C itu kita tegak luruskan ke garis perpanjangan tersebut. Ya, ini namanya tingginya itu di situ. Kalau dari yang sudut tumpulnya, kalau sudut tumpul tidak perlu perpanjangan, cukup ditarik garis yang tegak lurus dengan tegak lurus dengan yang ada di depan sudut. Nah, mungkin kalau sudut tumpul seperti itu. Nah, bagaimana fungsinya, Pak, atau terapannya seperti apa? Terapan soalnya mungkin bisa dilihat di dalam contoh ini. Jadi ada terapan soalnya yang mungkin bisa dibaca atau dilihat lagi. Nah, contohnya seperti ini. Berikan nama garis atau tentukan garis dan sudut yang sama. Jadi harusnya bukan berikan nama garis ya, mungkin lebih enak dibaca itu adalah tentukan garis dan sudut yang sama dari gambar berikut. Apabila berlaku, kita mulai dari yang A dulu. Jika AE adalah garis tinggi BC. Jadi kita disuruh mencari
AE adalah garis tinggi pada BC. Apa saya keliru ya? Coba saya baca ya. Saya baca lagi. Oh ya, AE itu adalah garis tinggi dari BC. Yang ini ya. Coba ini biar enak saya beri warna ya. AE garis tinggi pada BC. Artinya karena garis tinggi ya, dia itu mesti membentuk sudut 90 derajat. Kalau begitu garis yang sama atau yang bukan sama ini harusnya. Ini harusnya kongruen. Kalau begitu garis yang kongruen sudut yang kongruen yang mana saja, yaitu sudut. Nah, jadi option A ini dia jawabannya ada dua. Jawabannya adalah sudut 1 ekuivalen atau sama dengan sudut 2. Besarnya sama. Jadi ekuivalen ya. Jadi akibat A itu kita bisa memperoleh pasangan sudut yang sama atau yang kongruen. Jadi soalnya itu tentukan garis dan sudut yang kongruen dari gambar berikut. Ya, jadi karena AE tegak lurus dengan BC, kita mendapatkan pasangan yang kongruen. Itu bukan garis tetapi sudut, yaitu sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Nah, coba yang B. Jika garis CG, saya beri warna yang lain. Ini garis CG itu yang ini ya. Maaf, agak goyang-goyang. CG bisektor ACB. Nah, bisektor dia membagi ACB menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalau begitu, manakah yang sama? Yang sama ya pastilah sudut 3 ekuivalen dengan sudut 4. Nah, jadi ada beberapa. Kalau yang ini Pak, yang AG dengan GB belum tentu sama. Nah, coba yang C. Bagaimana kalau yang C itu KL itu yang ini. Jadi ada KL atau LK itu tegak lurus bisektor AD. Jadi KL itu diketahui tegak lurus dan juga bisektor AD. Nah, kalau ini ada 2 ini yang sama. Yang sama itu pertama, jadi ini ada yang sama itu ada 2. Sudut 7 kongruen dengan sudut 8. Karena bisektor ya. Nah, karena dia itu bisektor dan juga tegak lurus dan bisektor AD. Yang kedua itu adalah garis AL ekuivalen dengan LD. Oh gitu. Jadi akibat yang C itu ada 2 itu. Nah, sekarang yang berikutnya itu adalah diketahui garis DF median, median garis AC. Nah, berarti karena dia median, akibatnya ya AF sama dengan FC. Jadi yang D itu akibatnya apa? Akibatnya ini. Nah, akibatnya itu garis AF kongruen dengan garis FC. Nah, tugas mahasiswa pada pertemuan ini bisa memilah-milih. Oh, diketahui ini, apa yang bisa disimpulkan. Jadi ada pernyataan ini, apa yang bisa disimpulkan, manakah yang sama. Ini merupakan logika yang penting sebelum kita membahas tentang hal-hal yang lebih rumit lagi, tentang pembuktian sudut, pembuktian luas, dan lain-lain. Jadi hal yang sepele-sepele ini sebaiknya dikuasai. Dan segitiga itu penting karena nanti semua bangun datar yang lain akan menggunakan segitiga sebagai sebagai alat untuk menghitung luas bangun atau mungkin keliling dari sisi-sisi yang lain. Mungkin seperti itu. Untuk pertemuan ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.